Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Septian dengan NPM 203300516134. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, dan inayahnya sehingga saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai tugas 2 saya, yaitu mata kuliah Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata. Yang terhormat, Bapak Ogen Hafiz Juanda, SHLM, CLA, CPR, CML, CM, CMLC, selaku dosen pengampu saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai pengertian perbandingan hukum perdata. Perbandingan adalah perbedaan atau selisih kesamaan. Berdasarkan pendapat Syahran Basah, perbandingan merupakan metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Hukum adalah suatu hal yang berisi norma dan kaidah bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh pejabat yang berwenang, terdapat sanksi di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, tentram, dan sebagainya. Perdata adalah sipil sebagai lawan kriminal atau pidana. Perdata adalah yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan. Perdata ialah hal yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika. Selanjutnya yaitu setelah saya menyampaikan mengenai definisi perbandingan hukum dan juga definisi perdata. Perbandingan hukum perdata adalah suatu proses membandingkan guna mencari perbedaan dan persamaan terhadap hal-hal keperdataan antara satu negara dengan negara yang lain. Perbandingan hukum perdata adalah studi atau analisis perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi. Hal ini melibatkan pembandingan prinsip-prinsip, aturan, sumber hukum, prosedur, dan interpretasi hukum yang digunakan dalam hukum perdata di negara-negara yang berbeda. Sejarah perbandingan hukum perdata. Itu sejarah singkatnya, yaitu saya akan menyampaikan sejarahnya dalam singkat. Periode sebelum Perang Dunia ke-1, yaitu Van Savigny menyampaikan bahwa upayanya menciptakan hukum perdata yang bersifat umum dan universal. Selanjutnya setelah Perang Dunia ke-1, yaitu negara yang menang merasa perlu menyatukan hukumnya. Periode setelah Perang Dunia kedua, hubungan antara negara di dunia semakin erat dalam konteks Indonesia, yaitu dalam upaya pembaharuan hukum nasional Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi perbandingan hukum perdata. Yang pertama, manfaat atau fungsi perbandingan hukum perdata secara teori, yaitu bermanfaat dalam memahami, mengembangkan, bahkan bermanfaat atau berfungsi memperbaiki sistem perdata di suatu negara. Manfaat atau fungsi perbandingan hukum perdata secara teori, yakni sebagai suatu hal yang membuat pemahaman yang lebih mendalam dalam membandingkan hukum perdata, sebagai perkembangan teori hukum, sebagai identifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum, identifikasi kelebihan dan kelemahan sebagai bahan atau menciptakan referensi sebagai inspirasi untuk reformasi hukum, sebagai terciptanya harmonisasi hukum perdata antar negara. Baik, manfaat atau fungsi perbandingan hukum perdata secara praktik, yaitu sebagai penyelesaian sengketa internasional, dikarenakan memahami perbedaan dan persamaan kelebihan dan kekurangan sistem hukum perdata antar negara, bermanfaat dalam dunia praktik seperti dalam pembelajaran dan pendidikan hukum di perguruan tinggi, berfungsi atau bermanfaat dalam hal sebagai bahan atau menciptakan referensi sebagai inspirasi untuk informasi hukum dan pengembangan hukum perdata nasional, sebagai terciptanya harmonisasi hukum antar negara.
Ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Yang pertama, pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya atau di dalam suatu negara. Hubungan perbandingan hukum perdata dan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata dengan hukum perdata tentu saja memiliki hubungan satu sama lain. Hubungannya yaitu pertama, fokus. Hukum perdata merujuk pada cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas dalam hal hak dan kewajiban pribadi serta harta benda. Ini adalah bidang hukum yang memiliki aturan dan prinsip khusus yang mengatur masalah seperti kepemilikan properti, kontrak, tanggung jawab hukum, waris, dan lain sebagainya. Kedua, metode perbandingan hukum perdata adalah kegiatan atau pendekatan yang digunakan untuk membandingkan hukum perdata di berbagai negara atau sistem hukum. Ini melibatkan studi perbandingan tentang aturan, prinsip, doktrin, dan pendekatan yang diterapkan dalam hukum perdata di berbagai yurisdiksi. Ketiga, tujuan. Tujuan dari perbandingan hukum perdata adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan antara hukum perdata di berbagai yurisdiksi, serta melihat pengaruh sistem hukum yang berbeda terhadap pengembangan hukum perdata. Studi perbandingan hukum perdata membantu dalam memahami keberagaman hukum perdata global, mengidentifikasi tren atau pola umum, dan memperkaya pemahaman tentang sistem hukum perdata yang berbeda. Jadi, perbandingan hukum perdata merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan hukum perdata di berbagai negara atau sistem hukum dengan tujuan untuk memahami perbedaan, persamaan, dan pengaruh dari sistem hukum yang berbeda terhadap hukum perdata. Kemudian perbedaan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon yaitu terletak pada sumber hukum positif. Eropa kontinental sumber hukumnya merupakan perundang-undangan, sedangkan dalam Anglo-Saxon sumber utamanya adalah putusan hakim atau judgment law. A. Sumber hukum. Sistem hukum civil law didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kodifikasi. Sumber utamanya adalah undang-undang, peraturan, dan kode yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Sedangkan sistem hukum common law didasarkan pada hukum kasus atau jurisprudensi yang berkembang dari keputusan pengadilan. Sumber hukum utamanya adalah keputusan pengadilan dan presiden hukum. Selanjutnya, peran jurisprudensi. Pada sistem hukum sivil law, jurisprudensi atau putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum sivil law. Pengadilan lebih fokus pada interpretasi dan aplikasi teks hukum yang ada, sedangkan common law, jurisprudensi memiliki peran penting dalam sistem hukum common law. Putusan pengadilan sebelumnya menjadi presiden atau otoritas yang diikuti dalam kasus serupa di masa depan. C. Metode interpretasi. Sistem hukum sivil law, interpretasi hukum dalam sistem sivil law didasarkan pada teks hukum itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Pengadilan menggunakan metode deduktif dan mempertimbangkan niat legislator dalam memberikan keputusan hukum. Sedangkan sistem hukum common law, interpretasi hukum dalam sistem hukum common law melibatkan penggunaan preseden dan analogi dengan kasus serupa untuk mencapai keputusan hukum. Pengadilan mencoba memperhatikan keputusan pengadilan sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip umum yang berkembang dari preseden tersebut. D. Prinsip legalitas dan discretion dan preseden. Prinsip legalitas yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya hukum yang jelas yang melarang tindakan tersebut merupakan prinsip yang mendasari sistem hukum sivil law. Discretion dan presiden hakim adalah dalam sistem common law memiliki kebebasan untuk menggunakan kebijakan pribadinya dalam membuat keputusan hukum. Namun mereka juga diharapkan mengikuti dan mempertimbangkan presiden yang telah ada. Selanjutnya yaitu sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, peranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Sistem hukum adalah struktur dan proses yang mengatur aturan dan norma-norma hukum di suatu negara atau masyarakat. Sistem hukum ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan teratur
bagi individu dan lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta mengatur interaksi antara mereka. Selanjutnya yaitu subjek dan objek perbandingan hukum perdata. Subjek perbandingan hukum perdata adalah berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di negara-negara atau yurisdiksi yang berbeda. Dalam studi perbandingan hukum perdata, fokusnya adalah membandingkan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan pendekatan yang diterapkan dalam hukum perdata di negara-negara yang berbeda. Dalam studi perbandingan, hukum perdata di negara-negara akan dibandingkan berdasarkan konsep dasar, aspek hukum keluarga, kepemilikan properti, kontrak, tanggung jawab hukum, dan bidang-bidang lain yang tercakup dalam hukum perdata. Subjek perbandingan hukum perdata dapat melibatkan analisis perbedaan dalam terminologi, konsep hukum, prinsip-prinsip serta prosedur hukum perdata yang berlaku di negara-negara yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan, persamaan, dan pengaruh sistem hukum yang berbeda terhadap perkembangan hukum perdata di masing-masing negara. Sedangkan objek perbandingan hukum perdata dalam studi perbandingan hukum perdata adalah elemen-elemen atau aspek-aspek konkret yang dianalisis dan dibandingkan antara sistem hukum perdata yang berbeda. Objek perbandingan ini mencakup berbagai hal termasuk aturan hukum, prinsip hukum, institusi hukum, konsep dan doktrin hukum, serta pendekatan hukum. Objek perbandingan hukum perdata dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan ruang lingkup studi perbandingan yang dilakukan. Fokusnya dapat mencakup perbedaan dalam aspek hukum perdata tertentu atau perbandingan yang lebih menyeluruh terhadap keseluruhan sistem hukum perdata di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu metode perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata adalah metode yakni Prof. Guterres juga menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu seperti hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain. Perbandingan hukum perdata merupakan perkembangan dari perbandingan hukum. Perbandingan hukum perdata sebuah metode yaitu alat atau teknik yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan. Metode ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan data hukum, perbandingan teks-teks hukum, analisis terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan pakar hukum, penelitian hukum, dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam perbandingan hukum perdata dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan. Selanjutnya yaitu hukum kontrak. Hukum kontrak di Indonesia terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Definisi perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini dianggap tidak jelas disebabkan rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian perjanjian ini, maka harus dicari dalam doktrin. Van Dun menyajikan pengertian perjanjian. Ia mengemukakan perjanjian yakni suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, Profesor Subukti mendefinisikan perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum kontrak adalah cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Hukum kontrak menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan pelaksanaan dan pemutusan kontrak antara dua atau lebih pihak. Hukum kontrak mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan kontrak, isi kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pemutusan kontrak. Hukum kontrak bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial atau perjanjian lainnya. Prinsip-prinsip hukum soal kontrak seringkali didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yakni kebebasan individu untuk menentukan syarat-syarat kontrak yang mereka setujui selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh hukum.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang atau lebih atau badan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan kelalaian dan akan memperoleh kewajiban hukum yang menimbulkan akibat hukum itu sendiri baik berupa sanksi dan lain-lain. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata merujuk pada tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum perdata yang berlaku. Ini adalah tindakan atau perilaku yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak atau kepentingan hukum orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat mencakup berbagai situasi seperti pelanggaran kontrak, pencemaran nama baik, penganiayaan atau perampasan, serta pemalsuan dokumen. Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak-haknya melalui proses hukum perdata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum keluarga. Menurut Ali Afandi, hukum keluarga merupakan keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan. Menurut Tahir Mahmud, hukum keluarga merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam keluarga, dalam rumah tangga, pewarisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Hukum keluarga merupakan seluruh ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur semua hal yang terdapat dalam kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, perceraian, harta benda, kekuasaan orang tua, kedudukan anak, pengampuan, dan perwalian. Berdasarkan sistematika hukum perdata, menurut pembuat undang-undang, hukum keluarga berada pada buku 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum tanah. Effendi Perangin menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Hukum tanah ialah himpunan peraturan yang tertulis atau tidak tertulis serta mengatur tentang hak penguasaan atas tanah. Dan yang menjadi objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UU PA dan peraturan pelaksanaannya. Lembaga hukum perdata. Lembaga hukum perdata merujuk pada organisasi atau entitas yang berperan dalam penegakan penafsiran dan penerapan hukum perdata dalam suatu sistem hukum. Lembaga hukum perdata dapat berupa badan pemerintah, pengadilan, atau lembaga swasta yang terlibat dalam proses hukum perdata. Secara umum, lembaga hukum perdata memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip hukum perdata serta menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul antara individu atau entitas hukum. Lembaga ini berperan dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak individu, dan memastikan keadilan dalam konteks hukum perdata. Lembaga hukum perdata bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem yang dianut. Macam-macam lembaga hukum perdata yaitu pengadilan, notaris, kantor catatan sipil, birokrasi hukum, lembaga penyelesaian sengketa, lembaga perbankan, dan keuangan. Lembaga hukum perdata dapat bervariasi dalam setiap negara dan sistem hukum yang dianut. Selanjutnya yaitu hukum kontrak dan atau perjanjian di Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Definisi kontrak atau perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini dianggap tidak jelas disebabkan rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian perjanjian ini, maka harus dicari dalam doktrin. Van Dun, salah satu pakar, menyajikan pengertian perjanjian. Ia mengemukakan perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam sistem hukum Amerika Serikat,
Kontrak memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur hubungan kontraktual antara para pihak. Bahkan pengadilan tidak diizinkan untuk melakukan intervensi terhadap mereka. Secara teoritis, makna kontrak terdapat dalam pasal 1 Restatement Second of Contracts Amerika Serikat 1932. Dalam konstruksi ini, kontrak dipahami sebagai kesepakatan atau persetujuan atau janji atau seperangkat janji. Janji dikonseptualisasikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan. Mekanisme pembatalan kontrak antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, saya juga sekaligus menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan, karena berkaitan. Persamaan antara mekanisme pembatalan kontrak atau perjanjian antara hukum Indonesia dengan Amerika Serikat, yakni terdapat dua ketentuan atau cara berakhirnya kontrak yang sama antara hukum Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu mengenai novation atau novasi dan rescission of the contract atau pembatalan perjanjian. Perbedaan antara hukum Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai mekanisme pembatalan kontrak atau perjanjian. Dapat dilihat bahwa berakhirnya kontrak antara hukum Indonesia dengan hukum Amerika, perbedaannya lumayan banyak. Ketentuan atau cara berakhirnya kontrak hukum Indonesia yaitu pembayaran, konsignasi, novasi atau pembayaran hutang, confusio atau penyampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan daluarsa. Sedangkan ketentuan atau cara berakhirnya kontrak atau hukum Amerika Serikat yaitu complete performance, rescission of the contract, substitute contract, accord and satisfaction, novation and account state, avoidance of duties in a voidable contract, illegality, bankruptcy, rejection of proper tender, occurrence of a condition subsequent breach by the other party, impracticable and frustration of purpose, and failure of considerance. Ini daftar pustaka yang saya tampilkan mengenai hasil yang saya pakai untuk tugas perbandingan hukum perdata ini. Sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pemutaran materi tugas kedua perbandingan hukum perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.